Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stiana Lasparvianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lawang Aji, Kabupaten Batang. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Wahyu Nur Faera. Ibu Wahyu Nur Faera ini adalah salah satu guru di SD Negeri Lawang Aji. Beliau mengampu kelas 3 ya Ibu ya. Betul. Untuk jumlah muridnya berapa Ibu? Satu kelasnya jumlahnya 17 siswa. Oke, 17 siswa ya Ibu. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu. Sebelum nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran dan nanti saya akan melakukan supervisi atau observasi yang saya lakukan di kelas nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Begitu ya Ibu ya. Kalau sudah siap, nanti Ibu saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang saya lakukan untuk mengetahui apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran nanti. Siap Ibu ya? Insya Allah siap. Oke. Baiklah, kita langsung saja ke percakapan praobservasi. Tujuan pembelajaran apa Ibu yang Ibu akan laksanakan nanti Pak dalam pembelajaran yang dilakukan? Terima kasih Bu Nana. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan itu yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, nanti siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Ya. Terus yang kedua, melalui pembelajaran diskusi kelompok dan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Ya. Kemudian melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Iya. Oh begitu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang dilakukan ya Ibu. Yang pertama tadi melalui membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi wujud benda, yaitu beberapa wujud benda ya. Kemudian ada melakukan diskusi kelompok dan nantinya anak-anak itu dapat mengelompokkan wujud-wujud benda. Dan yang ketiga tadi Ibu akan melakukan kegiatan tanya jawab yang di situ siswa dapat menyebutkan contoh benda-benda dan sifatnya. Seperti itu ya Ibu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Ibu Era dalam pembelajaran tersebut apa kira-kira ya Ibu? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti mencakup pengetahuan. Ya. Di sini untuk pengetahuannya itu siswa nanti dapat mengidentifikasi wujud-wujud benda. Terus untuk mencakup keterampilannya, nanti siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Iya. Berarti ada 2 area pengembangan ya Ibu ya, mencakup area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk pengetahuannya tadi agar anak dapat mengidentifikasi wujud-wujud benda beserta contohnya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, yaitu siswa dapat memberikan contoh dan mengelompokkan ya contoh dan kelompok dari wujud benda tersebut dalam kegiatan kelompok ya berarti ya Ibu ya. Oke. Betul. Kita ke pertanyaan yang ketiga ya Ibu ya. Pertanyaan ketiga yaitu strategi apa sih Ibu yang Ibu persiapkan dalam nantinya yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih. Untuk strategi yang akan dipersiapkan nanti dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan itu yang pertama nanti melalui metode ceramah. Ya. Di situ ada metode ceramah, terus metode PBL atau Problem Based Learning ya Bu ya. Kemudian ada metode diskusi, ada metode pengamatan atau observasi, kemudian metode tanya jawab. Nah, selain itu juga ada media pembelajarannya. Media apa Ibu yang akan gunakan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran tersebut nanti media yang akan saya siapkan itu ada benda-benda konkret atau benda nyatanya. Kemudian ada gambar-gambar juga, gambar-gambar contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang metode yang Ibu akan lakukan nanti atau gunakan, yaitu metode ceramah, kemudian metode diskusi,
problem based learning ya atau PBL, kemudian tanya jawab dan tentunya pengamatan. Betul kan Ibu ya? Iya, Seperti betul ya. sekali, Bu. Kemudian untuk media yang akan digunakan yaitu berupa gambar-gambar serta benda-benda yang ada di sekitar di situ yang akan digunakan untuk memberikan contoh-contoh untuk siswa. Seperti itu ya Ibu Iya. ya yang Iya, dapat saya betul. serap. Oke, kalau begitu Bu. Kemudian kira-kira nih karena tadi saya kan sudah tahu tujuan pembelajarannya apa, area pengembangan yang hendak dicapai apa, dan strategi yang akan Ibu lakukan apa. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Nanti kira-kira pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, Oh Bu ya? iya, Sabtu ya Bu. Pada jam keberapa kira-kira Ibu? Untuk jamnya nanti jam pertama saja ya Ibu Ya, ya. siap. Mungkin kan dari jam pertama itu anak-anak lebih Iya, semangat betul. ya. Masih semangat untuk Masih belajarnya. semangat, iya Ya. betul. Juga masih fresh ya Masih Ibu fresh ya. ya, betul sekali. Jadi anak-anak nanti bisa menyerap ilmu yang didapatnya dengan lebih baik ya Ibu ya. Baik Ibu, nah karena saya tadi sudah memberikan pertanyaan dan saya sudah tahu kapan saya akan melakukan supervisi atau observasi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Berarti kan nantinya saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemudian di sana dalam kegiatan supervisi tersebut saya akan melihat jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan beserta saya selain melihat saya mengobservasi, saya juga akan mencatat hal-hal yang perlu saya catat dalam kegiatan supervisi tersebut dan apa yang saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nantinya Ibu ya, dalam kegiatan observasi atau supervisi yang saya lakukan itu nanti akan melakukan kegiatan pasca observasi Ibu. Kegiatan pasca observasi itu nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Emma. Setelah kita melakukan kegiatan observasi atau setelah Bu Era melakukan pembelajaran tersebut. Begitu ya Ibu ya. Baiklah kalau seperti itu. Jadi pertemuan kita kali ini sebelum kita akhiri, apa saja sih yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Baiklah Bu Nana, dari Ya, Bu. percakapan hari ini Ya. saya dapat mengetahui pembelajaran seperti apa yang nantinya akan saya laksanakan. Terus tujuan pembelajarannya juga, metode pembelajaran juga, dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan. Oke, berarti dari kegiatan ini akan membantu kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya ya di Iya, kelas betul. nanti pada hari Sabtu jam pertama Betul Ibu sekali. ya. Baiklah kalau begitu terima kasih sekali Ibu Wahyu Ya, Nur Faera sama-sama. atas kesempatan kali ini yang telah kita laksanakan hari ini sehingga sudah tercapainya kegiatan pra observasi yang nantinya akan saya lakukan supervisi atau observasi di kelas yang akan Ibu ampu nanti. Baiklah kita akan bertemu kembali lagi di hari Sabtu ya Ibu ya. Iya. Semoga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, begitu ya. Baiklah, karena sudah kita lakukan kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih sekali dan Sama-sama. saya akhiri ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat luar biasa. Ayo kita lakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat.
Berarti hari ini yang tidak berangkat satu anak ya. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Vera mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, benda-benda di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Anak-anak masih semangat nggak? Sebelum pembelajaran dimulai, kita lakukan diam-diam dulu ya, biar tambah semangat belajarnya. Ya? Ya, coba silakan Bu Era. Ya. Kita lakukan diam-diam dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, yang kedua, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, semangat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang wujud benda. Nah, di pembelajaran wujud benda ini pastinya ada tujuan pembelajarannya anak-anak ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu nanti di materi itu ada sebuah bacaan. Melalui bacaan wujud benda itu nanti anak-anak dapat mengidentifikasi materi wujud benda beserta sifat-sifatnya juga ya. Terus tujuan pembelajaran yang kedua itu nanti melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat mengelompokkan contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu nanti melalui tanya jawab, anak-anak dapat menyebutkan contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Ya, buka halaman 60 wujud benda. Oke, sekarang Vera tanya. Ya, bendanya masih tetap. Coba anak-anak kalian lihat di sekitar kita. Ada contoh benda padat, sebutkan di sekitar kita apa saja benda padatnya. Papan tulis, meja, lemari, kursi. Ya, cukup. Betul ya anak-anak ya, itu adalah contoh benda padat yang ada di kelas kita. Kemudian benda cair. Benda cair itu apa anak-anak? Benda yang tidak bisa dipegang.
Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, boleh dikumpulkan hasil diskusinya. Tugas latihan nantinya. Nama dan nomor absen diisi sudah? Baik. Bu Era akan jelaskan di tugas latihan mandiri ini ya. Nah, nanti di sini ada tabel. Ya. Di tabel ini kalian disuruh menyebutkan benda. Ya. Bendanya apa saja terserah kalian, boleh yang ada di kelas ini ya. Nomor 1 ini contoh 1. Apa benda apa ini? Kompor. Nah, benda kompor. Kompor termasuk benda padat. Benda padat berarti dicetak ya, yang padatnya ya. Paham anak-anak? Seperti itu. Udah langsung kumpulkan. Langsung kumpulkan. Sekarang Bu Era mau tanya, apa kesimpulan dari materi hari ini tentang materi wujud benda? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa benda padat itu benda yang bisa dipegang, bentuknya masih tetap walaupun dipindah. Kemudian kalau benda cair apa tadi? Benda yang tidak bisa digenggam atau dipegang ya, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dan juga benda gas, benda gas tidak bisa dipegang. Nah, ya kesimpulan materi hari ini ya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran Bu Era tutup, Bu Era akan memberikan PR ya. PR-nya anak-anak membuat gambar contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas ya. Itu PR untuk anak-anak, menggambar contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Paham anak-anak semua? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Bu Era tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Losparvianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri
Wahyu Nur Faera. Ya, kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan kemarin. Bagaimana ibu-ibu hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya ibu, sehingga hari ini kita bisa bertemu di sini, berkumpul di sini bersama dalam keadaan sehat. Baiklah, kita mulai ya ibu-ibu ya untuk percakapan pasca observasinya. Untuk pertama saya melakukan percakapan dengan Ibu Wahyu Nur Faera selaku guru kelas 3 yang telah saya supervisi atau saya observasi kemarin ya Ibu ya dalam kegiatan supervisi akademik. Baik, siap ya Ibu? Siap. Iya. Berarti nanti Ibu Emma nanti saya meminta umpan baliknya atau saran dari kegiatan yang hari ini kita lakukan seperti itu ya Ibu ya. Oke. Siap ya Ibu Era ya? Siap. Oke. Baiklah Ibu Nur Faera, tujuan kegiatan hari ini adalah untuk mengadakan atau melakukan refleksi dari kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin selaku Ibu Era yang sudah melakukan pembelajaran ya di kelas ya, seperti itu. Dari kemarin ya Ibu kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya sebagai observer atau saya melakukan supervisi di situ kan pasti Ibu Era merasakan perasaannya. Bagaimana perasaan Ibu Era ketika Ibu Era melakukan pembelajaran kemarin ini? Bagaimana? Baik, Bu Rusdiana Lasra, terima kasih. Perasaan saya ketika diobservasi kemarin, Ya. saya merasa deg-degan ya Bu ya, dan khawatir apabila saya melakukan kesalahan atau saya dapat hentikan karena belum bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan harapan. Ya. Perasaan itu kadang juga membuat konsentrasi mengajar saya terganggu Ibu, dan iya. kurang fokus Iya. begitu. Baik, berarti tadi karena Ibu melaksanakan pembelajaran yang otomatis karena saya sedang mengobservasi ya Ibu ya, berarti kan merasa diperhatikan seperti itu ya, jadi ada rasa deg-degan ya, ada rasa deg-degan, kemudian karena adanya deg-degan itu akhirnya konsentrasinya juga bagaimana terganggu seperti itu ya, karena memang kita kan kalau observasi belum terbiasa, paling tidak kan 1 tahun 2 kali saja ya, ketika dalam masa supervisi akhirnya kita memiliki rasa deg-degan seperti itu ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua ya Ibu ya. Baiklah Ibu Era, untuk tujuan pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin apa saja ya Ibu ya? Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama anak-anak bisa memahami wujud benda, terus anak-anak bisa menyebutkan contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Oke Ibu, berarti ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan yang kemarin tentang memahami wujud-wujud benda dan contoh-contohnya dari benda-benda tersebut ya Ibu ya. Iya begitu. Kita lanjutkan ya Ibu.
yang menunjukkan contoh-contoh wujud benda seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya lanjutkan ya pertanyaannya ya. Kira-kira sejauh mana sih Bu area pengembangan yang Bu Era lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu? Apakah menurut Bu Era itu sudah maksimal terlaksana ataukah masih ada hambatan seperti itu Bu? Terima kasih. Kalau menurut saya belum maksimal Ibu, karena pada saat pembelajaran dilakukan ada hambatan yang saya temui. Pada saat kegiatan diskusi ternyata ada beberapa siswa yang masih bingung dalam mengerjakannya Ibu. Anak-anak juga masih kurang percaya diri saat presentasi membacakan hasil diskusinya. Berarti ada dua hambatan ya yang telah dijelaskan oleh Bu Era tadi ya. Yang pertama tadi adanya hambatan mengenai diskusi karena ada beberapa anak yang belum memahami tata cara berdiskusi gitu ya. Kemudian ada juga siswa yang bingung dalam mengerjakan tugas individu seperti itu ya Ibu ya. Ada yang bingung mengenai mengerjakan tugas individu. Baik, kalau ada beberapa hambatan tadi ya Ibu Era ya, kira-kira caranya Ibu Era sendiri bagaimana sih agar murid itu bisa belajar fokus dan memahami kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Contohnya kan tadi kan ada beberapa hambatan siswa itu kurang memahami cara berdiskusi dan kurang bisa mengerjakan. Terus strategi apa itu kira-kira yang akan Ibu tambahkan kembali untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu? Yang saya lakukan agar siswa-siswa tetap fokus dalam pembelajaran, saya dan anak-anak melakukan SBT ya Bu ya. Dengan begitu anak-anak akan lebih semangat dan juga fokus belajarnya. Saya juga harus lebih fokus juga memperhatikan kebutuhan siswa jika ada yang belum paham. Oh iya, bagus ya Ibu ya. Tadi berarti Ibu sudah berencana memberikan ice breaking untuk memberikan semangat dan fokusnya siswa agar lebih baik lagi dalam pembelajaran seperti itu ya Ibu ya. Kemudian apa tadi yang kedua Ibu? Saya harus lebih fokus, memfokuskan, memperhatikan kebutuhan siswa ya. Kalau ada yang belum paham. Iya betul Ibu. Ibu juga tadi sudah bisa mencari apa kebutuhan yang kira-kira siswa mau seperti itu ya. Kira-kira siapa saja yang membutuhkan bantuan dalam mengerjakan atau membutuhkan bantuan kita dalam memberikan contoh-contohnya seperti itu ya Ibu ya. Apakah ada yang lain Ibu? Sudah cukup itu aja ya Bu. Bisa, oke, bagus Bu. Kemudian kira-kira dari kegiatan yang berarti seperti perbaikan lagi ya Bu ya untuk pembelajaran selanjutnya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disertai dengan kegiatan ice breaking dan fokus ke anak-anak itu kira-kira kapan akan dilakukan? Untuk perbaikan pembelajarannya insya Allah akan dilakukan secepatnya ya. Oh iya, iya. Berarti Ibu akan melakukan dari perbaikan pembelajaran yang sudah dilakukan, Ibu akan melakukan secepatnya ya. Berarti insya Allah mulai besok ya Ibu ya. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya lebih menarik lagi, lebih bagus lagi sehingga anak bisa belajar lebih baik lagi begitu ya Bu, sehingga kita mendapatkan anak-anak yang lebih dari apa yang kita harapkan seperti itu ya Ibu ya. Kemudian ini Bu, kan kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian sudah melakukan kegiatan observasi dan sekarang melakukan kegiatan pasca observasi ya Ibu ya. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana sih Bu setelah kita melakukan kegiatan hari ini? Perasaan saya senang sekali ya Bu ya, karena pada saat melakukan pembelajaran
observasi, kemudian observasi supervisi pembelajaran di kelas, dan kegiatan pasca observasi yang baru saja dilaksanakan ya. Pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Laspar ini sudah mengarah pada alur ya, menanyakan perasaan saat observasi, kemudian menanyakan tujuan, kemudian pada area pengembangan dan strategi, serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami atau yang dihadapi pada saat observasi pembelajaran di kelas. Dengan percakapan tersebut diperoleh ya solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelasnya Ibu Ira. Ibu Setiana Laspar sudah bagus, sudah baik dalam observasi teman sejawat. Terima kasih Bu. Semoga kegiatan observasi supervisi akademik ini menjadikan pengalaman yang berharga untuk panjenengan semua, kemudian memperoleh pembelajaran yang bermakna untuk siswanya. Sukses selalu untuk panjenengan berdua. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu Emma Kristiani selaku pengajar praktik saya ya Bu ya, yang telah memberikan umpan balik atau tanggapan dari kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan pada kegiatan supervisi akademik kali ini ya Bu ya. Baiklah, pada akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan bersama ibu-ibu semua telah selesai. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Wahyu Nur Faera selaku teman sejawat yang menjadi guru yang saya observasi. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu Emma Kristiani selaku pengajar praktek yang sudah memberikan umpan balik ya Ibu ya untuk kegiatan supervisi akademik